Wabihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatan watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ammir nahdatan watani diniyatal islamiyyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yang kita cintai Bapak Amidul Ma'had, dimanapun beliau berada, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam maunah penjagaan Allah selamanya, amin. Para masyayikh kita yang kita muliakan, senior kita, senior saya juga, guru saya, ada namanya tuh di samping saya, tahu, ada yang tahu nggak tuh? Ustaz Abdul Halim, apa gelarnya? Kiha apa SPDI? SPDI, Kiha SPDI. Wow, ini mun tengaros bahasa Arab lonto. Kadang dia paham bahasa Arab mesti cekatna. Aku aja sok nggak doa. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Ada juga di samping beliau Ustaz Jihad. Itu masya Allah kaligrafinya luar biasa, kita tidak ragukan lagi. Alhamdulillah teman-teman juga adik-adik sekalian, tulab talibat khususnya yang berada di bawah Litbang, yang saya hormati, yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita bisa bareng-bareng berkumpul silaturahmi dalam acara halal bihalal. Jadi sejatinya halal bihalal ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Lagu dengan Arab dia nawa halal bihalal. Ndek sunah haram biharam dong, maka dulu itu enggak. Apa sih maksudnya halal bihalal? Halal bihalal. Jadi maksudnya ya, ada teman kita kemarin kurang lebih sama kita, maka pada saat ini kita halalkan, kita maafkan kesalahan teman-teman kita. Ini salah satu sarana yang sangat luar biasa. Kalau di Yaman bukan halal bihalal namanya, tapi awad syawal. Ya halal bihalal juga, lagu arana beda. Nah, jadi kita bersyukur karena saya rasa tidak semua kita saling kunjungin ketika Idul Fitri kemarin. Maka pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan dalam salah satu acara yang sangat luar biasa. Saya juga termasuk alumni Litbang juga. Ini juga alumni Litbang nih, kameramen ini. Mahad juga di apa tempat itu sadar? Hadroh, tukang tebak atau vokalis? Oh, tukang tebak ya. Kalau Ustaz Halim udah tahu kan bahasa Arab. Kalau saya dulu sama ya Nadatul Lughah juga pernah kita ya. Vokalis. Oh, Nadatul Lughah saya pernah ikut. Lagu bahasa ngono-ngono, milu-milu bawang. Terus di vokalis juga ikut. Lagu banget no jadi ban serep. Ngono lelah Kak Badri baru tampil. Be ya Bang Abate no. Walalah ya baru tampil itu jujur lemudi-mudi. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ini silaturahmi salah satu di antara kebaikan yang sangat luar biasa. Silaturahmi itu kita dapetin manfaatnya bukan sekedar di dunia, tapi di akhirat kita bakalan tahu manfaatnya. Di dunia saya pernah sering dengar, dulu TGB pernah berpesan kalau nggak khilaf di Abror, di antara pesan beliau, jangan lupa apain?
jangan lupa jalin silaturahmi amun temele. Kalau kita pengen di masa depan itu jadi orang yang keren lah. Karena dalam perjuangan adik-adik sekalian, kita tidak bisa berjuang sendiri, nggak bisa. Satu sama lain saling melengkapi. Kita lihat perjuangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya pilar ada berapa sahabat? Yang keren sahabat Khulafaur Rasyidin berapa? 4. Coba kita lihat ya. Ada 4 ini Khulafaur Rasyidin. Artinya apa? Dalam berjuang ada 4 pilar yang harus kita miliki. Coba kita bayangin, seandainya baginda Rasul bilang, ya Allah sebarkan Islam, kira-kira disebarkan gak Islam apa tidak? Kira-kira disebarkan gak sama Allah Ta'ala kalau baginda Rasul berdoa? Insya Allah disebarkan, karena baginda Rasul berdoa. Tetapi baginda Rasul pengen ngajarin kita, kalau misalnya pengen maju dalam suatu lembaga, pengen maju dalam perjuangan, harus ada 4 pilar utama yang membersamai kita. 1, ada sosok Abu Bakar. Siapa sosok Abu Bakar? Sosok tua yang disegani. Sosok tua yang disegani. Artinya apa? Kalau ada permasalahan, Masya Allah, kan tuh menghadap Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Umar, pelunggu tahu yang namanya Sayyidina Umar tegasnya luar biasa. Sayyidina Umar tegas luar biasa. Orang kalau khutbah yang dibawa apa? Tongkat ya. Tongkat ittaqillah. Kalau Sayyidina Umar tahu yang dibawa pedang kan ya. Ittaqillah. Tuh di tebah ini ngantok kan ini. Dengan dia doang pedang ini. Sayyidina Umar. Sayyidina Ali kalau baca Quran, alhamdulillahirabbil alamin, enak baca Qurannya. Kalau Sayyidina Umar ngeri, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Takut kita. Jadi ngeri Sayyidina Umar itu. Nah, tetapi sesangar-sangarnya Sayyidina Umar, kalau sudah berada di depan Abu Bakar, Sayyidina Umar gak berani macam-macam. Kenapa? Wibawa sosok tua Sayyidina Abu Bakar. Oh, dia gak berani macam-macam Sayyidina Umar. Makanya ya cuman ada 3 lah yang bisa ngerendam marahnya Sayyidina Umar. Yang ngerendam marahnya Sayyidina Umar atau tegasnya Sayyidina Umar, 1 baginda Rasul yang bisa. 2 Sayyidina Abu Bakar. 3 siapa? Istri beliau. Bapak istri tahun doang kan apa nih? Kan tahu artu ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kan pernah dengar cerita yang ada orang ngelapor ke Sayyidina Umar itu? Itu kan cerita masyhur. Tapi sudah jangan kepedean. Luar biasa Sayyidina Umar, jangan. Sekeren-kerennya pelunggu kalau udah jadi istri, ingat di bawah telapak apa? Telapak kaki suami pelunggu, surga pelunggu. Tenang, pede kan nak membantu no riri no. Nah, tapi Masya Allah, begitu sosok Sayyidina Umar. Jadi dalam perjuangan itu harus ada 1 sosok senior yang harus kita hormati. Yang kedua, ada sosok Sayyidina Umar yang Allah titipkan untuk perjuangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sosok Sayyidina Umar? Orang yang selalu pasang badan dalam perjuangan kita. Harus nara dengan julun tembarang ini tah dalam berjuang. Yang ketiga, ada Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa itu Sayyidina Utsman bin Affan? Itu tuh sahabat yang sedia semua harta beliau infakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ciri mun bahasa jamaata arak lah ngebayang itu dana. Yang keempat, nah ada Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Cendekiawan muda yang keren luar biasa. Maka teman-temanku sekalian, adik-adik sekalian, kita mungkin berada di ini, cendekiawan muda ini. Tetapi ingat, menjadi orang keren itu kalau dalam kitab taklim itu dijelaskan. Tadi saya baca-baca, ternyata ada bab fil jiddi wal muwadhabah, kalau nggak khilaf. Itu ada wal himmah wal muwadhabah. Ada bab yang ngejelasin dalam belajar itu harus semangat adik-adik sekalian. Jadi harus jidd. Jidd itu apa? Kesungguhan. Wal himmah. Apa himmah? Apa?
semangat. Ada orang sungguh-sungguh lagu semangat dia dapat duit. Bawa pendek nggak bisa. Ada orang semangat doang lagu dia sungguh-sungguh. Semangat papa tebadak ngane yang kutlah semangat. Ule-ule lemas. Burung semangat. Ada orang kadang lah denarang nah sungguh-sungguh. Lagu semangat ya. Tetap ngaji tetap. Lagu tega ngaji ngane luntung ngantok khusyuk. Makanya dalam kitab itu kalau pengen jadi cendekiawan muda yang keren tuh harus keren, ada jid, ada ilhimah. Kalau bahasa Al-Maflah Maulana Syekh himmatul rijal tahdumul jibal. Dan itu benar. Kalau kita benar-benar pengen jadi orang yang cakep keren tuh masalah di masa mendatang tuh. Nah, kemudian kita lihat sosok pilar 4 baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini sosok 4 pilar perjuangan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat yang 4 ini kalau terjadi perselisihan nggak pernah mutusin silaturahmi. Artinya apa adik-adik sekalian? Kita berjuang sesuai bidang kita masing-masing. Tetapi jangan lupa jalin silaturahmi sama yang lain juga. Nah, sida si hebat misalnya tilawah, berjuang pakai tilawahnya sida. Monoku suaraku bedek-bedek aja bendeku nyocok. Saya dulu pernah di tingkat kabupaten lagu ndekku menang. Ya salah pilih karena kecamatan Iqmal waktu nu. Guruku belajar ada pira minggu kan. Lah milu aku. Lah, bas aku tampil-tampil. Bega-bega agar gratis mangan mai itu kan. Nah, jadi pelunggu yang misalnya tuh berjuang melalui apa itu? Berjuang melalui lantunan-lantunan indah pelunggu. Yang bisa hadrah berjuang melalui salawat-salawat pelunggu. Dan itu kalau kita baca salawat tuh enak gitu. Jadi yang hadrah itu kalau dia menghayati, yang dengar juga menghayati. Nah, yang bisa kaligrafi, maka berjuang melalui kaligrafi pelunggu. Itu jalan-jalan jihad yang sangat luar biasa. Kalau satu sama lain bagus silaturahmi. Insya Allah ke depan itu kalau kita pengen jadi orang keren, silaturahmi udah nyambung gampang insya Allah. Kenapa? Karena sering kita sebut tuh perkataan Imam Al-Ghazali mengatakan la ghalabata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil ittihad wa la ittihad illa bil musyawarah. Kalau pengen maju maka harus dengan kekuatan. Kita nggak bisa kuat kalau nggak bersatu. Nggak bisa kita bersatu kalau tidak sering musyawarah, tidak sering-sering bersilaturahim, bersilaturahmi. Maka ini momentum yang sangat luar biasa. Jadi lanjutkan silaturahmi yang begini-begini, baik sesama senior ataupun junior-junior. Nah, lanjutkan bareng-bareng berjuang. Nah, itu hikmahnya silaturahmi yang pertama. Insya Allah di dunia kita dapat keberkahan yang sangat luar biasa. Artinya mungkin nanti kita dalam berjuang ada keluh kesah kita, tanya sama senior kita, dijawab lah, nih aku layak karena pengalamannya itu diceritakan kepada kita, jadi motivasi dalam berjuang. Yang kedua, silaturahmi bukan sekadar di dunia didapatkan manfaatnya, tapi didapatkan juga di akhirat. Kenapa? Sayyidina Umar mengatakan, Sayyidina Habib Umar, Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, apa kata beliau? Sering-sering lihat orang yang di sekeliling kita ketika ngaji, ketika halaqah ta'lim. Kenapa? Siapa tahu mungkin besok ada teman kita yang duluan masuk surga. Maka ketika kita kenal sama dia, mun basa toyana semel litangendeng syafaat tiba ya. Makanya sering-sering lihat saudara teman-teman kita yang rajin ngaji. Nah, kenapa? Kalau misalnya teman kita itu duluan masuk surga, di akhirat ada jalan kita, batur bang aku dulu syafaat sekali. Boleh begitu, boleh. Makanya silaturahmi itu bukan sekedar di dunia. Di dunia dapat berkahnya, di akhirat juga sangat luar biasa. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal panjang hadisnya.
Itu kalau ada seorang nakal luar biasa, tapi dia kenal sama seorang ulama. Karena kenalnya sama seorang ulama, nanti di akhirat dia diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk ngapain? Minta supaya ditolong sama ulama tersebut. Sekalipun kita nggak dikenal sama ulama tersebut, yang penting kita kenal dia. Bayangin, yang namanya kenal, yang penting kita tahu arana kan? Dah kan kita tahu itu. Kan begitu dia, biasanya artis begitu ya. Kita doang, no, ini kenal kita. Ya, ulama juga begitu. Kita yang kenal beliau. Mungkin beliau nggak kenal kita. Apalagi kita kenal beliau. Apalagi sudah silaturahmi sama beliau. Insya Allah ada jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keringanan nanti di akhir, bahkan memberikan pertolongan. Maka silaturahmi ini salah satu di antara perkara yang sangat luar biasa kita dapatkan di dunia. Insya Allah jalan kita menuju apa itu? Kemajuan. Yang kedua di akhirat, insya Allah jalan kita saling tolong menolong agar nara langanta saling memberikan syafaat di akhirat nanti. Nah, teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah tulab talibat. Begitu juga silaturahim ini bukan sekedar manfaatnya aja didapetin di dunia akhirat. Mudaratnya juga hati-hati. Mudaratnya juga hati-hati. Karang ada dengan yang kata deku maapangnya sampai mati, ngono. Kan ada dengan ngono katna. Si girang muni ngono, Nina apa mama? Nina apa mama? Nina apa mama? Nina girang. Kadang dengan ini ngono katna deku maapangnya ngono sampai mati. Jangan. Kenapa? Emang lu nggak punya dosa? Punya dosa apa enggak? Punyalah. Ente punya dosa kan? Saya banyak dosa saya. Duit dosa itu jangan kepedean. Sejelek-jeleknya orang pasti ada kebaikannya. Sebaik-baiknya orang pasti ada kejelekannya. Paling tidak kejelekan yang dibikin sama hatinya. Mungkin dia jaga pandangannya. Lo gue tak tahu dalam hati dengan ini. Kita nggak tahu. Makanya silaturahmi ini nih salah satu di antara perbuatan yang didapetin. Kebaikannya didapetin Allah titip di dunia, kebaikannya Allah titip di akhirat, kejelekannya Allah titip di dunia juga. Hati-hati. Kejelekannya Allah titip di akhirat juga. Kan dalam hadis, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Enggak masuk surga siapa? Yang memutuskan silaturahmi. Macam-macam. Lagu YPD doang dik maapang yang. Nene, saya sering sebut tuh yang namanya maling girang, nginam barang culuk, kadang gitu, kadang ada dengan main judi, hobi nyumpaknya nak kegirangan, leruan tadah darak langan pahala. Tapi sekalipun begitu pasti ada kebaikannya orang tersebut. Kadang saya sebut tuh paling tidak kebaikannya apa? Wah yang ngambil baturna sesama maling ruku. Kira-kira memberi itu kebaikan apa tidak? Kebaikan. Berarti ada dong kebaikannya orang? Ada. Makanya tuh hati-hati. Bahkan kita tahu ada hadis yang sangat masyhur. Ketika ada orang yang menyakiti orang tuanya, bahkan sampai memutuskan silaturahmi sama orang tuanya, itu Allah bayar konten sebelum dia meninggal dunia. Allah berikan dia susah sakaratul mautnya. Kenapa? Karena tidak menjaga silaturahim. Maka alhamdulillah kita bersama bisa melakukan hal-hal yang begini. Jadi yang begini-gini juga jangan dianggap itu ini pahala juga. Jadi niatin kita ini untuk pahala nih. Niat sida kesini ngapain? Apa nih ada kata? Agak nemu jajak kotak. Apa nih ada? Hah? Karena mau ngopi, mau teteh itu nih. Niat kita apapun yang kita lakuin, kalau tuh apa niat yang paling tinggi itu kan ibtigha amradatillah, mencari Allah, mencari ridho Allah. Kalau udah kita niatin yang begitu, insya Allah. Kalau ada yang lain bonus, nggak ada yang lain nggak apa-apa. Kenapa? Niat kita Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak ada ruginya orang berniat itu karena Allah. Pasti beruntung.
Tapi kalau niatnya karena yang lain, nggak didapetin yang lain, malah didapetin kecewa. Nah, maka apapun yang kita lakuin, niatin karena Allah Ta'ala. Silaturahim kepada para masyayikh kita, niatin kita nyambung tali guru kita, kita nyambung sanad keilmuan kita sama guru kita. Melihat orang alim tuh mengampuni dosa salah, melihat orang alim, melihat ulama. Dan orang tuh bahkan ada, saya lupa tuh, dalam kitab dijelaskan ada seorang ulama itu kalau dilihat, jadi ada orang bilang, saya kalau lagi malas ibadah, saya lihat beliau, saya lupa nama beliau, saya lihat beliau, ternyata sekali ngelihat beliau, Masya Allah, semangat katanya beliau ibadah berapa bulan? 1 bulan sekali ngelihat beliau. Ngelihat ulama tuh, bayangin darangan ibadah nih, ternyata dilihat ulama tersebut, Masya Allah, semangatnya ibadah begitu. Kalau bahasanya kita, dia ngecas tuh, apa tuh, himmah ibadahnya dengan apa? Memandang para ulama. Sahabat juga begitu, ketika bersama baginda Rasul, Masya Allah, kayaknya di surga terus. Ketika sama baginda Rasul dalam majelis begini, makanya ada sahabat nanya baginda Rasul, katanya, kok kami ketika bersama pelunggu kayaknya iman kami terus nambah, tapi ketika kami pulang, tarik imam kami ya Rasul. Ada apa baginda Rasul? Kata baginda Rasul, sa'atan wa sa'atan. Emang begitunya. Kadang iman naik, kadang iman turun. Kadang semangat belajar naik, semangat belajar turun. Nah, maka diantara salah satu cara kita untuk ngapain? Meningkatkan himmah-himmah kita, coba silaturahmi sama teman-teman kita, silaturahmi sama senior-senior kita, silaturahmi sama para masyayikh-masyayikh kita. Untuk apa? Mendapatkan pengecas agar tetap semangat. Dan di aningkos batur milih nyuduk mangan luntuh. Jangan. Dulu ada saya punya teman, gayanya begitu. Mun wah bui kemborasna selapu baturna pianga jadwalan yang silaturahmi. Tahu sih dah, ya, macam-macam batur teh. Jadi ada teman saya dulu setiap hari Ahad setil pakaiannya. Tahu nggak sudah dia mau kemana? Dia mau cari tempat orang kondangan. Setiap jelo Ahad bagus pakaiannya, makan gratis bro. Keren. Kira-kira menurut saya itu halal apa makruh apa ya? Lagu baturnya yang penting besur doang. Nah, jadi jangan begitu. Jadi silaturahmi niatin semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini momentum yang sangat luar biasa. Maka satu di antara kita mohon kita saling memaafkan satu sama lain ya. Mungkin ada teman-teman kita yang pernah mungkin yang ngomelin kita, apalah senior kita atau gimana junior kita yang nggak nakal-nakal lah. Ya udah. Tapi saya yakin nggak ada yang nakal. Nah, jadi kita saling mohon maaf lahir batin semuanya. Saya juga atas nama pribadi mungkin ada yang pelunggu lihat secara langsung ataupun secara live ataupun langsung dilihat ataupun di Facebook apa, mungkin melalui ucapan saya ataupun tingkah laku saya pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Begitu juga ini mewakili untuk kita semua. Jadi pelunggu ampunin mohon maaf satu sama lain, teman-teman banin mohon maaf satu sama lain. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.